Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan masuk ke bab pertama, di mana kita akan berkenalan dengan yang namanya virtual mesin. Kita akan belajar mengenai apa itu virtual mesin, dan juga kita akan mendownload VirtualBox dan VMware. Jadi jika teman-teman melihat pada layar teman-teman, ada dua gambar di mana gambar ini adalah gambar arsitektur. Jika teman-teman melihat gambar pada sebuah kiri ini, ya ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Dan yang paling bawah terdapat yang namanya hardware. Ada storage, komputer, memori, network, dan sebagainya. Nah, kalau di atas hardware itu terinstall OS atau operasi sistem. Kemudian ada aplikasi. Jadi misalnya ada ibaratkan bagian paling bawah ini hardware ini adalah laptop kita. Di laptop saya itu terinstall OS di mana saya menggunakan operasi sistem Windows. Kemudian di Windows saya itu terinstall beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang arsitektur yang menggunakan virtual mesin. Jika teman-teman melihat gambar yang sebelah kanan, di bagian paling bawah ini hampir sama dengan arsitektur yang tanpa virtual mesin, di mana terdapat hardware juga, ada storage, memory, network, dan sebagainya. Kemudian terinstall yang namanya operasi sistem. Tetapi bedanya di atas OS ada yang namanya Hypervisor, adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi, misalkan teman-teman sudah menginstal Hypervisor, itu teman-teman bisa membuat virtual mesin. Teman-teman bisa juga membuat banyak virtual mesin, tetapi tergantung storage laptop kalian. Misal, storage-nya itu sekitar 512 GB. Itu kan besar. Jadi bisa buat banyak yang namanya virtual mesin. Di virtual mesin juga ada yang namanya hardware, storage, dan juga komputer, network, dan lain-lain. Tetapi bedanya, hardware ini virtual mesin diibaratkan komputer virtual kita, jadi ada yang terinstall yang namanya Hypervisor. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar yang namanya virtual mesin. Lanjut saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu arsitektur virtual mesin. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur atau tipe 1, Hypervisor. Kemudian pada gambar kedua, hosted arsitektur atau tipe 2, Hypervisor. Apa sih perbedaannya di antara dua ini? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya Hypervisor. Jika teman-teman lupa apa itu sih Hypervisor, adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi di atas hardware kita bisa menginstal langsung Hypervisor dan kita bisa langsung membuat banyak virtual mesin pada bare metal arsitektur itu. Hypervisor yang sering digunakan biasanya ada Proxmox, kemudian ada VMware ESXi, tapi bedanya VMware ini bayar, kalau Proxmox itu open source atau gratis. Cuman yang disarankan untuk teman-teman yang kalau misalnya yang kerja di kantoran itu lebih baik menggunakan VMware karena terhitung lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Kemudian kita masuk ke tipe 2 Hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Jika
kita lihat pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host atau OS. Jadi sebelum ke hypervisor pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS, di mana di atas host OS kita baru bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan hosted arsitektur biasanya VMware juga, tetapi ini VMware Workstation juga ada VirtualBox sama seperti yang sebelumnya. Jika VirtualBox itu gratis, VMware Workstation bayar. Jadi setelah teman-teman install yang namanya hypervisor, itu teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual machine, dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual machine tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman. Pada host arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop komputer kita sendiri. Jadi digunakan untuk kita belajar atau membaca VM atau virtual machine. Nah, itu biasanya digunakan hosted arsitektur. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan mencoba download dan install VirtualBox. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tentang arsitektur. Kali ini kita akan menggunakan hosted arsitektur atau tipe 2. Hypervisor, di mana kita akan menginstal hypervisor. Yang biasanya atau kebanyakan yaitu VirtualBox. Jadi, kali ini kita akan mendownload VirtualBox. Langsung saja teman-teman buka pencarian seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Dan di sini saya mencoba menggunakan Microsoft Edge. Setelah itu masuk aplikasi Microsoft Edge, langsung searching download VirtualBox. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, setelah itu teman-teman bisa memilih yang namanya download Oracle VM VirtualBox. Langsung saja. Oke, di sini kemudian ada tampilan webnya. Teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah. Di sini teman-teman haruskan memilih host OS yang digunakan oleh komputer atau laptop teman-teman. Kebetulan host OS saya adalah Windows, jadi klik yang Windows dan di atas di sini sudah langsung ke download. Tunggu sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai, jika sudah selesai, kita akan menginstal VirtualBox-nya. Jika teman-teman baru awal atau baru pertama penginstalan VirtualBox, biasanya diminta permission untuk mendownload atau mengupdate. Sebaiknya ikuti saya. Jika sudah, klik tanda dan dikarenakan saya telah menginstalnya, jadi saya langsung saja klik finish saja. Oke, sekarang kita akan mencoba mendownload dan install VMware. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tentang arsitektur. Kali ini kita akan menggunakan hosted arsitektur atau tipe 2, hypervisor, di mana kita akan menginstal hypervisor. Hypervisor yang biasanya atau kebanyakan yaitu VMware. Jadi kali ini kita akan mendownload VMware.
Langsung saja teman-teman buka pencarian seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Dan di sini saya mencoba mendownloadnya menggunakan Google Chrome. Setelah masuk di aplikasi Google Chrome, langsung saja searching download VMware. Dan setelah itu teman-teman bisa memilih yang namanya download VMware Station Frog. Langsung klik saja. Kemudian di sini scroll sedikit ke bawah. Di sini teman-teman tahu bahwa VMware Workstation berbayar. Jadi kita kali ini menggunakan VMware Trial atau gratis selama 30 hari. Saya rasa itu sudah cukup dan karena di sini saya menggunakan OS Windows, jadi langsung saja download now. Dan di sini sudah terdownload otomatis, tinggal tunggu saja prosesnya pendownloadannya sampai selesai. Tetapi di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Dan mungkin teman-teman di video selanjutnya saya akan mempraktekkan instalasi VMware. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang pengenalan virtual machine. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.